Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Nanti Malam. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Malam ini saya akan membawakan cerita pesugihan daging kurban gratis Haji Makmur di Indramayu. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar nggak ketinggalan cerita horor berikutnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, siapkan nyali kalian karena kita akan langsung masuk ke ceritanya. Di sebuah desa kecil di pinggiran Indramayu, nama Haji Makmur harum seperti aroma gulai kambing saat Idul Adha. Ia pria berusia 50 tahun, berpeci putih, bersorban, dan dikenal sebagai penjual kambing kurban paling dermawan sedesa. Setiap tahunnya ia tak hanya menjual kambing, ia juga membagikan daging kurban gratis kepada puluhan warga yang tak mampu. Masyarakat menyanjungnya, menyebutnya dermawan sejati, hamba Allah yang ikhlas, bahkan orang suci kampung. Rezeki itu dari Allah, tidak perlu dihitung-hitung, katanya sambil tersenyum lebar. Ketika seorang warga bertanya kenapa ia selalu memberi lebih banyak daripada yang lain, istrinya, Bu Haji Tari, pun tak kalah ramah. Setiap sore ia membagikan nasi bungkus kepada anak-anak kecil yang lewat di depan rumahnya. Sekilas, keluarga ini tampak seperti keluarga teladan, sederhana, baik hati, dan taat ibadah. Namun, di balik wajah bersinar itu, ada sesuatu yang perlahan-lahan membusuk, sebuah ambisi yang tumbuh diam-diam, mengakar dalam diam dan mulai meracuni nurani. Semuanya bermula ketika muncul pesaing baru di pasar hewan desa. Haji Sani, pria muda yang baru pulang dari Mekah. Dagangannya tak kalah bagus, kambing-kambingnya besar, sehat, dan harganya lebih miring. Ditambah wajahnya yang simpatik dan sering ikut tahlilan membuat warga pelan-pelan berpaling. Hari demi hari, pelanggan lama Haji Makmur pindah ke Haji Sani. Pemesanan kambing untuk kurban berkurang drastis. Kenapa orang-orang bisa lupa begitu cepat? Gerutu Haji Makmur suatu malam saat memandangi daftar pesanannya yang kosong. Bu Haji Tari mendekat, duduk di sebelahnya. Mereka memang mudah lupa, kita sudah belasan tahun berjualan. Tapi karena satu orang baru, semua lari ke sana. Padahal, aku tidak pernah pelit. Aku kasih daging, aku bantu panitia masjid, bahkan tiap tahun kurbanku 2 ekor. Masih kurang apa? Suara Haji Makmur meninggi. Matanya berkaca-kaca, bukan karena sedih, tapi karena harga diri yang terkoyak. Bu Haji, Tari memandang suaminya tajam. Kita tidak bisa terus begini. Kalau terus-terusan kalah, kita bisa habis. Kamu harus cari cara. Jalan pintas pun tak apa, asalkan tidak jatuh di bawah kaki orang itu. Diam, lama. Lalu Haji Makmur mengangguk pelan, seolah-olah ia sedang menyetujui sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar kalimat sang istri. Malamnya, hujan turun deras. Pasar hewan sepi, hanya ada suara tikus dan bunyi seng yang bergoyang diterpa angin. Tapi Haji Makmur tetap datang ke sana, dengan alasan ingin memeriksa kandang. Di sanalah ia bertemu seorang lelaki tua berjaket kulit usang, berdiri di dekat kandang kosong. "Pak Haji cari jalan cepat?" tanya orang itu tanpa memperkenalkan diri. Haji Makmur sempat terkejut. "Kamu siapa? Yang bisa bikin rezekimu kembali lebih besar, lebih cepat?" Tapi tentu saja, setiap keberkahan ada bayarannya. Orang tua itu membuka saku jaketnya, mengeluarkan segenggam bulu kambing berwarna hitam legam, dan sebuah potongan tulang kecil berbentuk aneh. "Kalau kau siap, malam Jumat Kliwon, bawalah seekor kambing hitam. Tapi ingat, kambing itu bukan sekadar binatang. Ia adalah media. Dan kau harus menyiapkan darah dagingmu sendiri." Setelah itu lelaki tua itu menghilang di balik kabut, meninggalkan Haji Makmur yang menggigil bukan karena dingin, tapi karena pintu godaan sudah terbuka. Di rumah, Bu Haji Tari sudah menunggu. Ia tak bertanya apa-apa, hanya menatap bulu kambing hitam yang kini berada di tangan suaminya dan mengangguk. Tak ada pertanyaan, tak ada keraguan,
Yang ada hanya ambisi yang kini menjadi iblis peliharaan mereka berdua. Malam Jumat Kliwon datang dengan angin yang dinginnya menusuk sampai tulang. Langit Indramayu seperti diguyur tinta, gelap total tanpa satu pun bintang. Di belakang rumah Haji Makmur, ada sebuah kandang tua yang sudah lama tak dipakai. Malam itu kandang itu kembali digunakan. Bukan untuk ternak biasa, tapi untuk sesuatu yang jauh lebih gelap. Seekor kambing hitam bermata merah yang mengembik tanpa suara. Di dalam rumah, Bu Haji Tari membungkus dupa dengan kain putih dan membakarnya. Pelan-pelan, bau menyengat mulai memenuhi ruang tamu. Di pojok ruangan, sebuah baskom berisi air bunga dan darah ayam kampung. Diletakkan menghadap kiblat, persis seperti yang diajarkan orang tua misterius itu beberapa malam lalu. "Sudah siap?" bisik Haji Makmur mengenakan sarung dan peci. Namun, matanya tidak menunjukkan ketenangan seorang haji, yang terlihat justru kegelisahan yang dibungkus tekad. Bu Haji Tari hanya mengangguk. Anak sulung mereka, Rizky, 22 tahun, sedang kuliah di Bandung. Sudah beberapa bulan tidak pulang. Sibuk skripsi katanya. Rizky adalah anak yang cerdas, patuh, dan sayang keluarga. Ia sering video call dengan ibunya, bertanya kabar kambing-kambing, kadang sambil bercanda. Kapan saya diajak kurban di rumah sendiri? Tapi malam itu sinyal teleponnya menghilang. Pukul 11 malam Bu Haji Tari mencoba menelepon Rizky seperti biasa. Tapi yang terdengar hanyalah nada tunggu. Dan kemudian suara aneh dari seberang. Seperti embikan kambing, tapi bercampur dengan suara manusia yang mengerang. "Haji." Telepon Rizky nggak nyambung, suaranya aneh, kata Bu Haji Tari. Wajahnya mulai pucat. Namun Haji Makmur malah duduk bersila di depan kandang, membaca mantra dari secarik kertas kusam yang diberikan lelaki. "Tua itu, kau yang pertama, dereh dagingko kurban pertama," bisiknya sambil meneteskan air bunga ke kepala kambing hitam itu. Kambing itu menatapnya balik. Mata merahnya memantulkan bayangan Haji Makmur. Tapi anehnya, bukan hanya satu bayangan, melainkan dua. Satu lagi lebih gelap, lebih besar, dan tersenyum licik. Keesokan paginya, sebuah kabar datang dari Bandung. Rizky dinyatakan hilang. Teman-teman kosnya panik karena sejak malam sebelumnya, Rizky tidak kembali ke kamar. Terakhir terlihat ia sedang keluar untuk membeli nasi goreng, tapi tidak pernah kembali. Yang lebih aneh, motor yang ia bawa ditemukan di pinggir jalan, diparkir rapi di depan masjid, dengan helm dan dompet utuh. Tapi di dalam jok motor, ada sesuatu yang membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Seikat bulu kambing hitam, dan selembar kertas bertuliskan huruf-huruf Arab kuno yang tak bisa dibaca siapapun. Berita hilangnya Rizky menyebar cepat. Bu Haji Tari menangis keras seperti ibu pada umumnya. Tapi di sela isaknya, jika diperhatikan baik-baik, tidak ada air mata yang keluar. Tangisnya hanya suara, kosong. Sementara itu Haji Makmur tiba-tiba kembali dipuji oleh warga. "Kambing Pak Haji sekarang makin sehat-sehat. Dagingnya empuk banget pas Idul Adha kemarin," kata salah satu panitia kurban. "Dan masih ada gratisannya lagi. Berkah sekali Haji Makmur ini," tambah yang lain. Di pasar hewan, dagangannya kembali laris manis. Orang-orang antre beli kambing dari lapaknya, yang sekarang terlihat lebih bersih, lebih rapi. Dan kambing-kambingnya gemuk-gemuk seperti baru disuntik rezeki. Tapi di balik senyum manis dan salawat yang terus ia lantunkan, Haji Makmur tahu satu hal. Harga dari semua ini adalah darah anaknya sendiri. Dan yang lebih menakutkan, itu baru awal. Malam harinya, ketika semua warga sudah tertidur lelap, terdengar rembikan dari kandang di belakang rumah Haji Makmur. Tapi itu bukan suara biasa. Embikannya berat, menyerupai suara manusia yang mencoba berbicara dengan suara parau. Haji Makmur. Haji Makmur membuka matanya, keringat dingin membasahi kening. Ia keluar, membawa senter, menyusuri halaman menuju kandang. Di dalam, kambing hitam itu masih berdiri,
Tapi kini di belakangnya ada sosok kabur menyerupai Rizky, mengenakan jaket alma mater kampusnya, berdiri dengan kepala miring, menatap ayahnya dengan mata kosong. Ayah, Haji Makmur terjatuh, senter terlepas dari tangan. Tapi sebelum sempat berteriak, sosok itu menghilang, dan hanya tinggal suara kambing mengembik pelan. Besoknya Haji Makmur mendatangi istrinya dengan mata merah. Satu sudah cukup, aku tak mau lagi. Tapi Bu Haji Tari menatapnya dingin. Kalau kita berhenti sekarang semua akan sia-sia. Rizky, sudah jadi bagian dari perjanjian. Kita sudah masuk, dan kita masih punya satu lagi. Diam menggantung di udara. Yang dimaksud, Bu Haji Tari adalah anak bungsu mereka, Rehan usia 12 tahun. Dan di luar sana, kambing hitam itu masih menunggu. 2 minggu setelah kabar hilangnya Rizky, suasana rumah Haji Makmur terasa lebih sunyi dari biasanya. Meski dari luar tampak damai, di dalam rumah itu, udara selalu dingin, seakan setiap sudut dipenuhi bayangan yang tak terlihat. Rehan, anak bungsu, Haji Makmur, mulai sering tidur dengan lampu menyala. Bocah 12 tahun itu mengaku melihat sosok kakaknya berdiri di ujung ranjang saat tengah malam. Bukan Rizky yang biasa, tapi sosok kakak yang matanya hitam pekat dan tubuhnya berbau busuk seperti bangkai kambing. Ayah, Kak Rizky datang semalam, tapi dia aneh. Dia nangis, lalu bilang, "Jangan ikut aku," ucap Rehan suatu pagi sambil memeluk ibunya. Bu Haji Tari hanya tersenyum kaku dan mengelus rambut Rehan, tapi tangannya gemetar. Sejak malam perjanjian itu, ia pun sudah mulai kehilangan tidur. Setiap malam ia mendengar suara embikan dari kandang. Tapi bukan satu, melainkan 2 suara bersahutan, seolah Rizky kini bergabung dengan si kambing hitam dalam satu dimensi terkutuk. Haji Makmur, di sisi lain, mulai berubah. Ia lebih pendiam, sering termenung di musyola kecil di rumahnya. Namun tetap ia tidak bisa lepas dari dosa yang sudah terlanjur ia pelihara. Usahanya semakin maju. Pesanan kambing datang dari berbagai daerah. Bahkan beberapa pengusaha dari kota besar mulai berminat membeli dalam jumlah besar. Tapi dalam hatinya, ia tahu semua itu tak gratis. Pada malam Jumat berikutnya, langit kembali hitam pekat. Angin bertiup kencang dari arah kebun. Kambing-kambing lain di kandang gelisah. Tapi si kambing hitam yang kini diberi nama si Emas oleh warga karena dipercaya pembawa berkah, diam menatap ke arah rumah. Seolah tahu, malam itu waktunya datang, lagi Bu Haji Tari menyiapkan baskom air bunga dan darah ayam seperti sebelumnya. Tapi kali ini, ia lebih gugup. Tangan kirinya tremor hebat saat mengiris ayam. Matanya merah karena tak tidur, namun semangatnya tetap menyala. "Kita hanya butuh 1 tumbal lagi," bisiknya ke suaminya. Lalu semuanya aman. Rehan masih anak-anak. Haji Makmur menggeleng pelan. Dia tidak tahu apa-apa. Rizky juga tidak tahu apa-apa, jawab istrinya dingin. "Tapi lihat hasilnya, Haji. Kita kembali disanjung. Kita bisa kembali naik haji tahun depan. Semua berkat pengorbanan, kurban yang sesungguhnya." Malam itu Rehan tertidur lebih awal. Di kamarnya yang remang, boneka-boneka kecil berjajar rapi di rak. Poster klub sepak bolanya menempel di dinding. Tapi di pojok ruangan, ada satu sudut yang tampak lebih gelap dari biasanya. Bayangan menggantung di sana, seperti asap hitam yang diam-diam bergerak. Pukul 1 dini hari, Rehan terbangun karena mendengar suara kambing mengembik dari dalam kamarnya sendiri. Dia duduk bingung. Lampu masih menyala, tapi suasana terasa berat. Lalu, dari balik lemari muncul sosok, setengah kambing, setengah manusia. Matanya merah menyala dan di tangannya ada bulu kambing hitam yang meneteskan darah. "Rehan, ikut aku. Sudah waktunya." Rehan menjerit, tapi tak ada suara yang keluar. Ia mencoba berlari, tapi tubuhnya terkunci. Seolah ada tali tak kasat mata yang menariknya keluar dari tempat tidur. Dan saat itu, di ruang tengah, Haji Makmur dan istrinya duduk bersila dengan mata terpejam, membaca doa-doa pesugihan sambil membakar dupa. Haji Makmur bergetar, telinganya berdenging. Ia tahu Rehan sedang dipanggil.
tapi hatinya masih menjerit. Tiba-tiba, suara keras terdengar dari kamar Rehan, seperti kaca pecah dan suara embikan panjang yang melengking seperti tangis. Haji Makmur berdiri panik. "Aku tak sanggup. Aku tak bisa." Ia berlari ke kamar Rehan, tapi Bu Haji Tari menarik lengannya. "Kalau kamu ganggu prosesnya, kamu yang jadi gantinya," teriaknya, namun sudah terlambat. Saat Haji Makmur mendobrak pintu kamar Rehan, kamar itu kosong. Tak ada. Rehan Diun hanya bau anyir darah. Jejak langkah kecil yang berakhir di jendela terbuka, dan seikat bulu kambing hitam berserakan di lantai. Pagi harinya, kabar mengejutkan mengguncang warga. Anak bungsu Haji Makmur hilang, diduga diculik orang gila. Begitu kabar yang beredar. Namun beberapa warga yang sempat datang ke rumah, mereka merasakan aura aneh. Ada bau amis yang menyelinap dari dalam rumah, dan kambing hitam milik Haji Makmur, yang disebut si emas itu, tiba-tiba bertambah besar, matanya makin merah, dan giginya seperti tumbuh tajam. Di pasar, dagangan Haji Makmur makin laku. Bahkan seorang pejabat dari kota datang langsung, membeli 30 ekor kambing kurban darinya. Tapi tidak ada yang tahu bahwa untuk setiap kambing itu, jiwa anak-anaknya sudah menjadi bayaran. Malam harinya, Haji Makmur duduk di kandang sendirian. Ia memandang kambing hitam itu dengan mata nanar. "Sudah cukup, sudah 2 anakku engkau ambil." Tapi kambing itu hanya menatapnya. Lalu terdengar suara, bukan dari mulut, tapi dari dalam pikirannya. "Masih ada 1 tumbal terakhir, Haji. Kau sendiri." Sejak kepergian Rehan, rumah Haji Makmur berubah jadi tempat yang tak lagi layak disebut rumah. Bukan hanya karena sunyi, tapi karena keheningan itu terasa penuh bisikan, bayangan, dan aroma kematian. Kambing hitam yang dulu hanya diam di kandang, kini sering terlihat berdiri seperti manusia, menghadap ke arah jendela kamar Rizki, atau duduk diam di depan musola kecil sambil menatap ke langit-langit, seakan sedang menunggu sesuatu atau seseorang. Sudah 3 malam berturut-turut Haji Makmur bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia berada di sebuah padang yang luas, penuh kabut, dan di tengah-tengahnya ada 2 sosok berdiri, Rizki dan Rehan. Keduanya mengenakan pakaian kurban. Tubuh mereka dipenuhi luka dan darah mengalir dari lehernya. Tapi yang paling menyakitkan, mereka tidak menangis. Mereka tersenyum, namun dengan mata kosong. "Ayah janji cuma 1, kata Rizki lirih. "Tapi kita berdua yang ayah serahkan," sambung Rehan. Suaranya seperti angin dingin menusuk jantung. Setiap bangun dari mimpi itu, Haji Makmur selalu mandi keringat. Tapi rasa takutnya bukan karena anak-anaknya, melainkan karena ia tahu mimpi itu adalah peringatan. Ia tahu perjanjian belum selesai. Pagi harinya Bu Haji Tari mulai menunjukkan tanda-tanda aneh. Ia bicara sendiri di dapur, tertawa di tengah malam, bahkan pernah ditemukan duduk di atas meja makan sambil menyuapi sepotong tulang kambing ke arah kursi kosong. Tetangganya, Bu Nyai Samroh, pernah melihat Bu Haji Tari berdiri di halaman tengah malam sambil menggali tanah, menggumam, "Kalau Makmur tak mau, biar aku saja. Biar aku tumbal ketiganya." Tapi warga desa memilih diam. Mereka tak mau ikut campur urusan keluarga Haji Makmur. Terlalu banyak hal ganjil yang terjadi, dan semua orang tahu sesuatu yang besar sedang mengintai rumah itu. Pada malam Jumat berikutnya, langit tak hanya gelap tapi terasa berat. Hawa panas datang tiba-tiba membuat orang-orang desa tak bisa tidur. Di rumah Haji Makmur, semua lampu padam padahal listrik di desa tak bermasalah. Di kandang belakang, kambing hitam itu sudah tak seperti kambing lagi. Tubuhnya membesar hampir setinggi manusia. Kulitnya mengelupas di beberapa bagian, dan dari mulutnya keluar suara. Bukan embikan, tapi seperti bisikan yang terpotong-potong. "Satu lagi, darahmu." Haji Makmur duduk di depan kandang. Wajahnya kotor, mata cekung seperti orang tak tidur berminggu-minggu. Ia menatap mata kambing itu. Di
Di dalamnya ia melihat bayangan dirinya, terikat telanjang dada dan darah menetes dari mulut. "Kau sudah sepakat, Haji?" bisik suara itu dari dalam kepalanya. "Dua anakmu hanya awal, yang terakhir adalah kau. Kalau tidak, semua berkah ini akan kembali jadi kutuk, dan nyawa istrimu akan ikut digilas." Pagi harinya seorang tetangga yang penasaran karena bau busuk dari arah rumah Haji Makmur mencoba mendekat. Tapi yang ia lihat membuatnya menjerit. Haji Makmur tergantung di atas kandang kambing hitam. Lehernya digigit, tangan terikat ke atas seperti hewan kurban. Di bawah tubuhnya darah menetes ke dalam baskom yang dipenuhi bulu-bulu kambing. Anehnya, tidak ada warga yang mendekat. Semua terdiam, hanya menatap dari jauh. Dan kambing hitam itu sudah tidak ada, kandang kosong. Tapi aroma busuk tetap membekas di sana seolah si kambing tidak pergi, hanya bersembunyi di dimensi yang lain. Bu Haji Tari ditemukan beberapa hari kemudian duduk di dalam mushola rumah, menggambar sesuatu di tembok dengan darah kering. Gambar kambing hitam dengan mata menyala, dan dua anak kecil berdiri di bawahnya. Ia terus menggumam, "Daging kurban gratis, gratis, semua sudah dibayar. Pak Haji nggak pelit, Pak Haji kasih lebih, darah sendiri pun." Kini, ia dirawat di rumah sakit jiwa. Tidak bisa bicara waras lagi. Sesekali tertawa keras, sesekali menangis dan paling sering mengembik seperti kambing. Sejak saat itu, rumah Haji Makmur dikosongkan. Warga percaya, arwah Rizky dan Rehan masih gentayangan di sana. Setiap malam Jumat, terdengar suara azan dari mushola kecil. Padahal tak ada siapa-siapa. Dan konon, siapapun yang berani mendekati kandang di belakang rumah itu akan mendengar suara seseorang berbisik pelan dari balik gelap. "Daging kurban gratis ya, tapi siapa yang mau bayar dengan darahnya?" Beberapa bulan setelah kematian Haji Makmur dan kegilaan istrinya, rumah besar di ujung desa Indramayu itu dibiarkan terbengkalai. Rumput liar tumbuh di halaman. Pintu depan terkunci rapat dengan rantai berkarat. Tapi siapapun yang lewat pada juri malam hari selalu mendengar suara embikan kambing dari dalam. Desas-desus tentang pesugihan Haji Makmur tersebar cepat. Sebagian warga menyebutnya rumah darah. Sebagian lagi hanya menyebut singkat, kandang setan. Namun tak semua orang takut. Suatu pagi datanglah seorang pria muda dari luar kota bernama Damar. Ia mengaku keponakan jauh dari pihak Bu Haji Tari. Damar berusia sekitar 30 tahun, berpenampilan rapi, dan mengaku ingin merawat rumah peninggalan keluarganya. "Sayang kalau dibiarkan rusak, tanah di sini luas. Saya ingin membuka usaha peternakan kambing juga, meneruskan jejak almarhum Haji Makmur," ucapnya dengan senyum ramah pada ketua RT. Warga menatapnya penuh curiga, tapi karena ia membawa surat sah warisan, mereka tak bisa melarang. Damar pun tinggal di rumah itu sendirian. Beberapa hari pertama, Damar membersihkan rumah itu dengan santai. Ia memungut sisa-sisa perabot yang masih utuh, mengecat ulang dinding, dan membuka kembali kandang kambing di belakang. Tapi satu hal yang tak ia buang, sebuah baskom besi tua berkarat yang ditemukan terkubur di kandang. Damar tidak tahu atau pura-pura tidak tahu bahwa itu adalah baskom yang dulunya menampung darah para tumbal. Suatu malam, saat sedang menyapu gudang, Damar menemukan sebuah buku lusuh. Kulitnya terbuat dari kulit kambing, baunya menyengat. Di dalamnya ada tulisan tangan, penuh doa-doa kuno dalam bahasa Jawa dan Arab Pegon. Dan di tengah halaman, ada satu kalimat besar ditulis dengan tinta merah. "Kurban yang paling suci adalah yang berasal dari darah keluarga sendiri." Damar membacanya berulang-ulang, hingga malam makin larut. Angin bertiup masuk ke dalam rumah membawa aroma bunga bercampur amis. Dan dari jendela belakang, ia melihat seekor kambing hitam berdiri di bawah pohon, menatap ke arahnya dengan mata merah menyala. Hari-hari berikutnya, keanehan mulai terjadi. Damar sering menemukan bulu kambing di dalam kasurnya. Suara embikan terdengar dari loteng, padahal di sana tak ada apa-apa. Dan yang paling mengerikan, setiap ia bercermin, bayangan
Di balik tubuhnya selalu tampak dua sosok anak kecil yang berdiri diam, menatapnya penuh benci. Damar mulai bermimpi buruk. Dalam tidurnya ia didatangi seorang lelaki tua berpakaian ihram yang tubuhnya robek di bagian dada. Darah menetes dari matanya. Kau bukan anakku, tapi kau ingin warisanku. Kalau kau ingin kurban gratis, bayar dengan darahmu sendiri. Damar terbangun dengan leher tercekik, seolah ada tali melilit. Namun alih-alih takut, Damar justru semakin penasaran. Ia mulai membaca lebih dalam buku pesugihan itu. Ia mempelajari tata caranya, ritual tumbal, hingga bacaan pemanggilan roh penjaga kekayaan. Ia bahkan memotong seekor kambing putih sebagai uji coba. Dan malam itu, uang sebesar 50 juta muncul di bawah sajadah di ruang tamu. Ini berhasil, bisiknya. Ini warisan Haji Makmur dan aku akan lanjutkan. Tapi Damar lupa satu hal. Ritual ini selalu menuntut darah keluarga. Pada malam Jumat berikutnya, Damar memutuskan melakukan pemanggilan penuh. Ia menyiapkan dupa, baskom darah ayam, dan mengenakan pakaian putih. Ia membaca mantra yang tertulis di buku, lalu memanggil nama makhluk penjaga kekayaan itu. Wahai penunggu kekayaan hitam, wahai si penjaga kambing, datanglah, datanglah, langit. Di luar mendadak gelap, angin kencang masuk ke dalam rumah. Api lilin padam, dan dari belakang terdengar langkah, berat, menyeret, dan disertai suara embikan ganjil. Ketika Damar membuka matanya, makhluk itu berdiri di depannya. Setengah manusia, setengah kambing, matanya merah. Lehernya penuh bekas luka kurban, dan di sampingnya ada dua anak kecil berdiri. Rizky dan Rehan, dengan wajah rusak dan mata membusuk. Kamu bukan keluarga, tapi kamu mengusik warisan darah kami. Kini darahmu jadi tumbal berikutnya. Damar mencoba lari, tapi tubuhnya lumpuh. Mulutnya terbuka, tapi suara tak keluar. Makhluk itu mendekat, dan dalam sekejap Damar menjerit keras. Sebelum akhirnya terdiam. Pagi harinya, warga menemukan rumah itu terbuka. Semua perabot hancur, dan tak ada satu pun jejak Damar. Hanya satu yang tersisa di ruang tengah. Baskom berisi darah, dan sepotong lidah manusia di dalamnya. Kambing hitam itu kembali muncul malam harinya di kandang, berdiri diam, menatap ke arah desa. Dan warga tahu, kutukan belum selesai. Warisan pesugihan itu akan terus mencari darah baru. Beberapa tahun telah berlalu sejak tragedi di rumah Haji Makmur. Warga sekitar mulai kembali hidup normal, meskipun tidak ada seorang pun yang berani mendekati rumah besar di ujung desa itu. Rumornya, setiap malam Jumat, suara kambing mengembik, Duyan Wara anak Sidi menangis, terdengar dari dalam kandang yang sudah lapuk. Namun seperti kutukan yang tak mengenal waktu, kisah itu kembali menggeliat dari tidurnya, merambat ke generasi berikutnya, melalui hal yang tampak sepele, iklan kurban gratis. Menjelang Idul Adha di dinding-dinding desa, tiba-tiba muncul pamflet misterius. Kertasnya tebal, dicetak rapi, seolah dari sponsor besar. Di bagian atas, tertulis dengan huruf besar, program kurban gratis untuk semua warga, Haji Makmur Foundation. Gambar kambing besar berwarna hitam terpampang di tengah selebaran. Di bawahnya tertera, cukup datang ke rumah lama almarhum Haji Makmur, bawa KTP, dan dapatkan 1 ekor kambing kurban gratis untuk keluarga Anda. Tanpa biaya, tanpa syarat. Awalnya warga mengira ini hanya hoax, tapi setelah 2 orang dari desa, sebelah Pak Rano dan Bu Yati, benar-benar mendapatkan kambing hitam besar dari rumah tersebut, pamflet itu mulai diperhatikan serius. Bahkan Pak Rano sempat berkeliling menunjukkan kambingnya dengan bangga. Dikasih gratis, sehat, gemuk, bisa langsung dipotong. Saya tanya siapa yang ngasih, yang keluarin cuma laki-laki muda diam aja. Nggak ngomong sepatah kata pun, tapi ramah kok, wangi juga rumahnya. Tapi 2 hari setelah kurban disembelih, istri Pak Rano ditemukan gantung diri di kamar mandi. Dan putrinya yang masih berusia 7 tahun kerasukan,
menangis sambil mengembik sepanjang malam. Warga mulai gelisah. Beberapa yang sempat datang ke rumah itu untuk mengambil kambing juga melaporkan gangguan. Ada yang mimpi digigit kambing hitam. Ada yang melihat bayangan anak kecil berdiri di pojok kandang setiap malam. Bahkan satu keluarga dilaporkan hilang tanpa jejak, hanya meninggalkan sandal dan baskom berisi darah di teras rumah. Pak Lurah akhirnya mengumpulkan warga dan memutuskan satu hal. Tidak boleh ada warga yang mengambil kambing gratis itu lagi. Itu yang sudah ambil, bawa kambingnya kembali dan bakar di luar desa. Tapi perintah itu datang terlambat. Pada malam takbiran, suara takbir berkumandang dari masjid, namun di rumah tua Haji Makmur terdengar suara takbir yang ganjil, pelan, parawa seperti dibaca oleh makhluk yang tidak paham agama, dan dari balik pintu rumah itu terlihat bayangan puluhan kambing hitam berjalan beriringan, keluar sendiri dari kandang. Yang membuat warga lari ketakutan adalah fakta bahwa kambing-kambing itu tidak berjalan dengan 4 kaki, tapi berdiri seperti manusia menyeret rantai di lehernya, mata merah menyala. Beberapa warga pingsan melihat pemandangan itu. Tapi satu orang berani mengintip lebih dekat. Ustaz Hadi, tokoh agama desa, yang sejak awal menaruh curiga pada rumah itu. Ia menyusup ke rumah itu pada malam hari, membawa air doa, surah Yasin, dan keberanian. Tapi yang ia temukan di dalam bukanlah rumah, melainkan semacam dunia lain. Ruang tamu kini dipenuhi foto-foto kambing tergantung, dengan wajah manusia di bagian kepala. Di salah satu dinding, ada lukisan besar sosok Haji Makmur, berdiri di atas panggung. Di sekelilingnya anak-anak kecil memegang pisau. Dan di lantai tengah rumah, ada lubang besar seperti sumur, berisi cairan merah dan tengkorak hewan, serta manusia bercampur jadi satu. Aroma amis dan anyir menusuk hidung. Dari balik lubang itu, suara lirih terdengar. Kami hanya ingin kurban, seperti dulu, tapi tak ada yang mau memberi, maka kami mengambil sendiri. Daging kurban gratis tapi bayar dengan jiwa kalian. Ustaz Hadi mencoba membacakan doa tapi tubuhnya membeku. Lidahnya kaku. Ia melihat sosok Bu Haji Tari duduk di pojok ruangan, tertawa sambil memeluk seekor kambing hitam kecil. Makmur belum kenyang, anak-anaknya masih lapar. Esok harinya, rumah Haji Makmur terbakar dengan sendirinya. Api menyala tinggi tanpa sebab tidak bisa dipadamkan. Tapi yang aneh tidak meninggalkan abu. Rumah itu hilang, seolah ditelan bumi. Namun pada malam Idul Adha itu, warga di 5 desa sekitar melaporkan kejadian sama. Kami terima kiriman 1 ekor kambing hitam di depan rumah. Tak tahu dari siapa. Ada surat kecil bertuliskan selamat berkurban dari Haji Makmur Foundation. Dan sejak hari itu, setiap tahun menjelang Idul Adha, kambing-kambing hitam akan muncul di rumah warga yang pernah bermimpi tentang anak kecil menangis atau melihat pria tua berpakaian ihram berdarah-darah. Konon pesugihan Haji Makmur telah berubah bentuk. Bukan lagi sekadar tumbal untuk kekayaan, tapi jadi perayaan iblis tahunan, di mana daging kurban gratis disebar sebagai jebakan maut, menuntut jiwa, baru untuk terus menyambung kutukan keluarga Makmur. Langit pagi itu terlihat lebih muram dari biasanya. Hari Raya Idul Adha, yang seharusnya penuh kebahagiaan, justru terasa berat. Di Masjid Al-Ikhlas, takbir berkumandang sayu, seperti diseret pelan oleh suara yang tak lagi bersemangat. Para warga saling bertukar pandang penuh cemas, sebab kabar menyeramkan telah menyebar sejak subuh. 3 warga ditemukan tewas mengenaskan di dapur rumah mereka. Tubuh mereka tergantung di atas tungku, seperti hewan sembelihan. Yang membuat semuanya makin menyeramkan adalah satu kesamaan. Di dekat jenazah selalu ada kambing hitam duduk diam, menatap tajam. Beberapa hari sebelum Idul Adha, warga sebenarnya sudah mulai resah. Di desa-desa sekitar, lebih dari 20 keluarga mendadak menerima kiriman kambing hitam, diantar langsung oleh orang misterius yang tak bicara apa-apa.
Bahkan beberapa warga mengaku tidak melihat siapapun, hanya mendengar pintu diketuk keras tengah malam, lalu mendapati kambing duduk di teras keesokan paginya. Pak Lurah yang sudah geram akhirnya membuat pengumuman resmi lewat pengeras suara. Di masjid, siapapun yang menerima kambing hitam misterius mohon jangan menyembelihnya. Ikat dan laporkan ke pos jaga. Ini bukan kurbah, ini peringatan. Namun tidak semua patuh. Sebagian warga yang serakah menganggap itu rezeki dari Tuhan, tetap menyembelihnya. Dan di sanalah bencana dimulai, di rumah Pak Salim misalnya. Ia adalah seorang tukang daging yang tinggal di perbatasan desa. Ketika seekor kambing hitam muncul di depan rumahnya, ia tertawa senang. Alhamdulillah. Padahal saya belum kebagian hewan kurban tahun ini. Ini pasti pertolongan Allah, katanya bangga. Tanpa pikir panjang, ia sembelih kambing itu sebelum matahari terbit, bahkan sebelum sholat Id dilaksanakan. Tapi begitu pisau menyentuh leher kambing, darah yang keluar bukan merah, melainkan hitam. Kental seperti oli, ia terdiam sejenak, tubuhnya gemetar. Kambing itu tidak mati langsung, justru menatapnya lurus, lalu mengembik dengan suara yang terdengar seperti suara anak kecil menangis. Bu, bunuh aku. Lagi. Pak Salim langsung jatuh pingsan. Ketika istrinya datang untuk melihat, ia menemukan suaminya sudah tak bernyawa dengan lehernya sendiri tergorok. Pisau kurban yang dipakainya entah bagaimana berpindah ke tangannya sendiri. Sementara itu di masjid, Ustaz Hadi kembali menyampaikan khutbah Idul Adha dengan wajah pucat. Ia tidak tidur sejak malam. Dalam mimpinya ia didatangi oleh sosok lelaki tua yang tubuhnya bersimbah darah. Wajahnya tinggal setengah. Jangan biarkan darah kami kering. Hari raya adalah hari bayaran. Tiap darah kambing harus dibayar dengan darah manusia. Kalau tidak, kami ambil sendiri. Warga mulai panik. Kambing-kambing hitam mulai berkeliaran bebas di jalan desa. Masuk ke pekarangan, menabrak pagar, naik ke beranda rumah, randa. Mereka tidak seperti kambing biasa. Tidak makan, tidak buang kotoran. Hanya menatap diam dengan mata merah menyala. Satu keluarga melaporkan bahwa mereka dikurung oleh 3 ekor kambing hitam yang berdiri di depan pintu rumah. Tak bergerak selama berjam-jam. Bahkan saat dilempar batu, mereka tetap diam, seolah tidak bisa mati. Ketegangan mencapai puncak saat malam takbir berakhir dan bulan purnama naik. Dari arah bekas rumah Haji Makmur, yang katanya sudah terbakar habis, tiba-tiba terlihat cahaya merah menyala. Tanah di sana retak, dan dari dalam retakan itu muncul asap hitam dan suara takbir yang diputar terbalik dari akhir ke awal. Lalu muncullah sosok itu lagi, Bu Haji Tari. Dengan tubuh kurus kering, rambut gimbal acak-acakan, dan mata kosong melotot, ia berjalan keliling desa sambil menyeret tali tambang yang terikat pada kambing hitam paling besar. Kambing itu memiliki 2 tanduk bengkok dan lehernya seperti manusia, dengan bekas luka jahitan panjang dari dagu ke dada. Orang-orang berlari ketakutan, tapi Bu Haji Tari hanya tertawa. Ini kurban dari Makmur. Kalian semua akan kenyang, tapi kalian harus bayar. Bayar dengan darah anak-anak kalian. Malam itu menjadi malam paling kelam dalam sejarah desa. 5 rumah terbakar. 3 keluarga hilang tanpa jejak. Beberapa orang mengaku melihat bayangan anak kecil berdarah-darah berjalan keliling masjid, menyebarkan daging kambing ke teras rumah-rumah yang tertutup. Keesokan harinya, di puluhan rumah warga, ditemukan potongan-potongan daging mentah dalam plastik diikat rapi bertuliskan dari Haji Makmur Foundation. Dan setiap yang memakan daging itu tak lama kemudian kan mati dengan cara yang mengerikan. Ada yang meledak jantungnya, ada yang tercebur sumur, ada pula yang mendadak membunuh anak sendiri tanpa sadar. Sejak malam itu, perayaan Idul Adha di desa tersebut ditiadakan. Masjid ditutup sementara dan
Setiap kambing hitam yang muncul akan langsung dikubur hidup-hidup di luar desa, disertai doa-doa khusus. Namun, kutukan itu belum benar-benar hilang. Karena di akhir catatan desa, tertulis satu kalimat sederhana. Selama masih ada yang menginginkan rezeki tanpa usaha, pesugihan Haji Makmur akan terus hidup dalam darah kurban. Dan setiap tahun menjelang hari raya, pamflet misterius selalu muncul kembali. Waktu berjalan seperti bayangan, panjang saat siang, menghilang saat malam. Tapi kutukan tidak mengenal waktu, ia hanya menunggu generasi baru. Sudah hampir 15 tahun sejak kejadian mengerikan itu. Desa Karangsari yang dulu dikenal sebagai sentra peternakan kambing di Indramayu, kini berubah menjadi wilayah yang dihindari dalam peta. Jalan ke sana rusak, tiang listrik banyak yang roboh, dan setiap malam, langit di atas desa tampak lebih gelap dari wilayah sekitarnya. Namun di balik sunyinya, desa itu sesuatu sedang tumbuh, sesuatu yang diwariskan. Bukan dalam bentuk harta, tapi dalam bentuk darah. Darah pesugihan. Namanya Raffi, 17 tahun. Ia tak pernah tahu siapa kakeknya. Sejak kecil ibunya, Bu Nurlela, selalu melarang bertanya soal asal-usul keluarganya. Pokoknya jangan pernah tanya soal masa lalu. Hidup itu ke depan, bukan ke belakang, katanya dengan mata tajam. Setiap kali Raffi penasaran. Mereka tinggal di daerah pinggiran kota, hidup sederhana. Tapi anehnya, setiap bulan Idul Adha, ibunya selalu mendadak sakit dan menangis diam-diam. Semalaman, Raffi sering mendengarnya berbisik dalam tidur. Maafkan ibu, Makmur, maafkan Tari, jangan ambil Raffi. Raffi awalnya mengira ibunya mengigau, tapi semua berubah ketika pada usia 17 tahun, ia menerima sebuah surat tanpa pengirim, tanpa perangko. Isinya hanya selembar kertas tua berbau amis, bertuliskan tangan. Warisanmu telah matang, kambing sudah cukup gemuk, saatnya kamu menyembelih, agar hidupmu makmur seperti nama leluhurmu. Datanglah ke Tanah Karang. Di bagian bawah surat, ada tanda tangan samar. Makmur bin Sumarna. Raffi bingung, lalu menunjukkan surat itu pada ibunya. Saat melihatnya, wajah Bu Nurlela langsung pucat. Surat itu diremasnya sambil berteriak panik. Kita harus pergi, sekarang. Bungkus baju, kita tinggalkan kota ini. Tapi sebelum sempat kabur, rumah mereka digedor keras tengah malam. Bukan oleh manusia, tapi oleh kambing. Ya, kambing hitam dengan mata merah berdiri di depan pagar. Menanduk pagar besi berkali-kali sampai penyok. Anehnya, gerakan kambing itu seperti orang kesurupan, cepat, liar, dan suaranya seperti mengucapkan sesuatu. Raffi, Raffi. Keesokan paginya, mereka pindah ke kontrakan teman lama di Indramayu, dekat pasar. Tapi Raffi tahu, itu bukan pelarian. Itu hanya mempercepat takdirnya. Karena malam berikutnya, ia bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia berdiri di tengah padang rumput gelap. Di sekitarnya puluhan kambing hitam mengelilinginya, menunduk seperti memberi hormat. Di tengah lingkaran berdiri seorang pria tua dengan sorban putih, jubah lusuh berlumur darah, dan wajahnya separuh hancur. Kau cucuku, darahku mengalir di nadimu, kau tak bisa lari. Pesugihan ini tidak mati, ia berpindah. Dan kaulah warisanku berikutnya. Raffi terbangun dengan peluh dingin membasahi tubuhnya. Tapi anehnya, di kedua tangannya ada bekas darah kambing. Dan di ujung tempat tidurnya, ada pisau sembelih tua berkarat. Ia berteriak memanggil ibunya. Tapi saat membuka pintu kamar ibunya, ia menemukannya sudah tergantung dengan kain kafan. Tubuhnya membiru, dan di bawah kakinya tertulis dengan darah. Maafkan ibu, aku tak kuat menanggung dosa ayah ibuku. Lindungi dirimu, nak. Jangan teruskan jalannya. Setelah kejadian itu, Raffi dibawa ke rumah aman milik kepolisian. Tapi tubuhnya mulai berubah. Setiap malam bulan purnama, ia merasa haus darah. Nafasnya sesak, telinganya berdenging. Dan yang paling menakutkan, ia mulai bisa bicara dengan kambing. Ya, suatu malam ia didekati kambing liar di jalan dan kambing itu berkata, "Majikan kami menunggumu."
Hari raya semakin dekat, kami lapar. Raffi pun menyadari satu hal, kutukan Haji Makmur belum selesai. Ia bukan sekadar warisan, tapi perjanjian darah 7 turunan. Dan ia adalah turunan ketiga. Masih ada 4 lagi. Satu-satunya cara untuk memutus rantai kutukan adalah dengan menghancurkan pusat pesugihan. Tempat pertama di mana kambing hitam pertama disembelih. Di malam perjanjian antara Haji Makmur dan iblis pengganti rezeki. Tapi untuk menuju ke sana, ia harus melawan sesuatu yang lebih kuat dari sekadar makhluk halus. Ia harus melawan darahnya sendiri. Kini, menjelang Idul Adha, Raffi berdiri di atas reruntuhan rumah tua di desa Karangsari. Tanahnya telah retak, tapi di dasar tanah itu masih mengalir darah. Di belakangnya, kambing-kambing hitam berdiri berjajar, menunggu perintah. Dan di hadapannya, dari balik asap hitam pekat, suara itu terdengar lagi. Ayo cucuku, potong yang pertama, lalu kau akan kaya selamanya. Atau kau dan anak-anakmu akan jadi daging kurban berikutnya. Langit malam itu tak berbintang. Awan tebal menutup seluruh langit seperti tirai hitam yang enggan terbuka. Angin yang bertiup tak beraroma rumput atau tanah basah seperti biasanya. Malam itu, angin membawa bau amis, bau darah. Raffi berdiri di depan bekas rumah Haji Makmur. Sekarang hanya berupa reruntuhan pondasi batu dan tanah yang menganga. Tapi dari dasar tanah yang retak, keluar asap hitam seperti nafas dari lubang neraka. Di sekelilingnya, puluhan kambing hitam berdiri mematung, menatapnya dengan mata merah menyala. Tak ada suara kecuali detak jantung Raffi yang memburu tak karuan. Di tangannya tergenggam pisau sembelih tua, warisan dari Haji Makmur yang kini telah menghitam dan berdarah dingin meski belum menyentuh apapun. Ini malamnya. Bisik, suara dalam kepalanya, suara yang bukan miliknya sendiri. Potong satu, lalu sisanya akan mudah. Tiba-tiba, tanah di depannya berguncang. Dari retakan itu, muncul sesosok tubuh setengah terbakar, memakai sorban putih lusuh yang masih menempel pada batok kepala yang hangus. Wajahnya hancur, namun kedua matanya hidup, berkilat seperti arang merah menyala. Itu dia, Haji Makmur. Tapi ia bukan manusia lagi. Ia adalah wujud tumbal yang gagal mati sepenuhnya. Ia adalah bagian dari dunia iblis yang belum selesai ditagih. Cucuku, kau harus lanjutkan. Jika tidak, darah ibumu, darahku, dan semua keturunanku akan tersiksa selamanya. Kita hanya butuh satu tumbal terakhir. Satu anak laki-laki dengan darah makmur. Itu kamu. Raffi memundurkan langkah, ketakutan. Tapi di belakangnya, kambing-kambing hitam mulai bergerak, mendesaknya maju. Jika kau tidak melakukannya, kami akan melakukannya untukmu. Teriak sosok Haji Makmur sambil tertawa, tawa yang menggema hingga menembus dada. Raffi ingat pesan terakhir ibunya. Kau harus hancurkan akar pesugihan itu. Bukan lanjutkan, jangan jadi pembayar dosa. Ia menatap pisau sembelih di tangannya. Pisau itu bergetar, seperti menolak kehendaknya. Tapi dalam dirinya ada sesuatu yang mulai tumbuh. Tekad. Ia tak ingin jadi Haji Makmur kedua. Ia tak ingin jadi bagian dari darah yang melahirkan lebih banyak kutukan. Cukup, gumam Raffi. Aku akan akhiri semua ini. Malam ini juga, Raffi. Berdiri tegap, lalu melangkah masuk ke tengah lingkaran kambing hitam. Di sana, di atas batu besar berlumuran darah lama yang telah mengering menjadi hitam, ada sebuah kitab tua tergeletak. Kitab Perjanjian Pesugihan. Ia membuka halaman pertama. Tertulis dalam huruf Arab gundul yang dipelintir, kalimat pertama berbunyi, "Barang siapa menebas kambing pertama dengan niat harta, maka darah anak cucunya akan dibayar hingga 7 keturunan." Tangan Raffi gemetar. Tapi kemudian ia menarik napas panjang, lalu menyiram kitab itu dengan minyak tanah yang ia bawa diam-diam. Haji Makmur berteriak panik, "Tidak! Jangan! Itu warisanmu!" Tapi sebelum suara itu menguasainya,
Raffi melemparkan obor kecil ke atas kitab. Wush, api menyala besar. Asap hitam mendesis, membentuk wajah-wajah korban masa lalu. Anak-anak kecil, perempuan tua, lelaki pekerja, semua memekik dalam senyap lalu. Menghilang, kambing-kambing hitam mengembik keras. Satu persatu tubuh mereka meledak menjadi abu. Haji Makmur meronta, tubuhnya perlahan mencair seperti lilin, lalu lenyap di telan tanah. Tanah itu kembali tertutup, retakan menghilang, dan untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, udara di desa Karangsari menjadi dingin dan sunyi. Esok paginya, Raffi ditemukan pingsan oleh penduduk desa yang mulai berdatangan karena kabar suara ledakan semalam. Ia terbangun di ruang perawatan, sederhana dikelilingi orang-orang yang tak mengenalnya, tapi menyambutnya dengan wajah lega. Seorang kiai tua berkata sambil menepuk bahu Raffi, "Nak, kamu sudah memutus rantai yang tak pernah kami bisa patahkan. Kau pahlawan." Tapi Raffi hanya tersenyum kecil, menatap langit-langit kamar sambil bergumam, "Bukan aku yang hebat, Kiai. Aku hanya anak dari ibu yang pernah memilih melawan." Namun, jauh di ujung lorong rumah sakit, seekor kambing hitam kecil terlihat duduk diam di bawah jendela. Ia tak bersuara, hanya menatap Raffi dalam diam, matanya merah. Tanduknya baru mulai tumbuh, dan di mulutnya tergigit potongan kecil kertas. Hangus bertuliskan, "Belum selesai." 3 tahun telah berlalu sejak malam pembakaran kitab pesugihan itu. Desa Karangsari kini tampak jauh berbeda. Tanah yang dulu panas dan kering kini kembali ditumbuhi rumput hijau. Tak ada lagi suara kambing hitam melenguh tengah malam. Tak ada lagi daging kurban misterius dibagikan secara gratis dengan wajah penuh senyum palsu. Warga hidup tenang, tapi mereka tak lupa rumah Haji Makmur yang kini tinggal puing dibiarkan begitu saja. Tak ada yang berani menyentuhnya. Di depan rumah itu, warga mendirikan sebuah papan kayu sederhana bertuliskan, "Jangan serakah, sebab daging iblis lebih mahal dari darah manusia." Raffi kini tinggal di kota, menjadi pengajar agama di pesantren kecil yang ia dirikan bersama beberapa teman. Ia tak pernah menceritakan semua yang ia alami dengan rinci. Tapi di setiap ceramahnya, ia selalu mengingatkan satu hal. Kurban itu pengorbanan, bukan jalan pintas. Jika kau memberi untuk pamer, maka Allah tak pernah menerimanya. Tapi jika kau memberi karena takut miskin, maka itu bukan ibadah, itu perjanjian dengan setan. Di pojok ruang kerjanya, tersimpan sebuah pisau sembelih tua, sudah dibungkus kain putih dan dikunci di kotak besi. Ia tak membuangnya, karena Raffi tahu, kejahatan tak pernah benar-benar mati. Ia hanya tidur, menunggu manusia berikutnya yang ingin menjadi kaya secara cepat. Dan entah kenapa, setiap malam Idul Adha, pisau itu bergetar pelan seperti merindukan darah tamat.